Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk semua. Mohon maaf bagi para subscriber yang dari Medan. Mohon ini nomor WA dicatat agar nanti bisa dikoordinasikan. Karena insya Allah kalau Gusti Allah mengizinkan kami bulan Februari depan mau hadir di Medan. Jadi sekaligus ya, biar agar bisa ngumpul ya para subscriber yang dari Medan, nanti dikoordinasikan lewat WA. Terima kasih ya. Ini saya mau membahas bareng-bareng lah ya. Tidak ada subuh, tidak ada suhu. Seumpama saya nulis itu salah, berarti Gusti Allah itu sengaja agar saya nulisnya salah, agar para subscriber tidak terlalu mengeluh-elukan saya, tidak terlalu memuji-muji saya. Karena saya selalu mengatakan, ayo kita bersama-sama untuk belajar, saling meluaskan. Barangkali saya bisa untuk menambahi ya, luaskan tambahan-tambahannya. Ini ada penjelasan. Kalau kita mendengar ayat, melihat ayat, bingung, gelisah, ini adalah obat. Ayat yang mengobati tentang kegaduhan ayat. Kalau yang kritis, kalau yang ingin tahu, ini dipelajari benar-benar ya, dipelajari, dilakukan. Nggak kritis, maksudnya nggak mumet, nggak bingung, nggak bimbang. Tapi kalau yang sudah menyerah, yang nggak mau tahu tentang Al-Quran, bingung, ini obat ayat, obatnya ayat juga. Jadi surat Al-An'am itu mengatakan bahwa dunia ini hanyalah bersenda gurau dan bermain-main belaka. Sesungguhnya darul akhirat ya, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Jikalau engkau mengerti, apakah kamu mengerti? Itu bahasa halus. Sebenarnya ini taklun itu akal. Suruh menggunakan akalnya. Tatakun ya, takwanya bagaimana? Nah, ini kan kalimatnya nyambung dengan ini. Ilmal yakin itu adalah pengetahuan dulu agar yakin. Pengetahuan, ilmu, masukan dari siapa saja disuruh diolah ya, dikoreksi. Setelah dikoreksi, kita harus melihat dong yang atas kasurnya ayat 7, yang tadi pemahaman ilmu pengetahuan. Setelah itu kita melihat yang diketahui itu apa, ainal yakin atau ainul yakin, penglihatan yang yakin dengan visual. Setelah itu Al-Haqqah 51-nya, wa innahu lahaqqul yakin. Ini qofnya ada 2 karena bertasdid, lahaqqul. Jadi orang kalau sudah mendengar, melihat pengetahuan ilmu teorinya, yang ke-7 melihat dan mendengar ilmu prakteknya, hasilnya akan lahaqul yakin. Jadi hakul yakinnya benar-benar. Orang kalau sudah mendengar dan melihat faktanya kan yakinnya beda dengan orang yang hanya mendengarkan saja. Katanya si itu begini ya, ya yakinnya beda. Kalau baru pendengaran, baru teori, baru frekuensi secara pendengaran, bukan frekuensi secara penglihatan, ucapan. Ya, artinya kita
memahami sesuatu apapun, ini bagi yang kritis, bagi yang ingin tahu ya, dengan dua, nanti hasilnya hakul yakin. Contoh yang di ayat ini, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kampung akhirat dengan akhirat itu berbeda ya. Ini bahasa Al-Qur'annya darul akhirat. Darul itu kampung akhirat. Kalau cuman akhirat itu namanya halaman, ibaratnya begini. Akhirat itu halaman ya. Tulisannya begini ya, umpamanya akhirat. Akhirat itu artinya halaman. Kalau kampung akhirat berarti kampung halaman. Jadi akhirat itu sempit, halaman. Kalau kampung halaman itu luas. Kenapa saya katakan, bagi yang sudah liko, yang sudah panak pasti tahu, ini bagi pemula, akhirat adalah akhir hayat. Dunia itu awal, akhirat itu akhir hayat. Jadi waktunya bermacam-macam. Akhir hayat itu ada yang 4 tahun sebelum akhir, ada yang 40 hari sebelum akhir, ada yang 4 bulan sebelum akhir, bahkan sampai 4 jam. Pokoknya akhir hayat, akhirat itu akhir hayat, itu waktunya sempit. Tapi kalau sudah meninggal, roh sudah berpisah dengan raga, ayatnya ini. Ayatnya ini, masa sih kok bermain-main? Ya takun itu apa? Di sini kalimatnya, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Saya tulis. Ini saya hapus ya, saya tulis ya. Kalimatnya yattaqun. Yattaqun. Takwa seperti apa yang diperintahkan di ayat ini? Karena takwa itu sangat amat luas. Jadi ibarat saya nanti menjelaskan ini kok sedikit, ya karena waktunya, waktu videonya belum bisa diizinin panjang. Kami baru bisa paling panjang itu 25-26 menit. Iya, itu adalah sesuatu perintah yang disuruh dikerjakan. Huruf iya ini adalah suatu perintah atau mengerjakan. Tak ini bertasdid, berarti taknya ada 2. Perintah 2 kali menekankan disuruh taubat. Taubat itu kembali, bukan minta ampun ya. Ini jangan sampai, kalau konsep tobat itu yang minta ampun, itu konsep. Kalau kalam, taubat itu kembali. Kalau minta ampun itu bahasa Arabnya istighfar atau astaghfirullahaladzim atau rabbighfirli. Itu kalau minta ampun. Taubat artinya kembali, disuruh sampai 2 kali nyuruhnya. Kalau dalam bahasa gampangnya, Gusti Allah ngomong sama hamba-hambanya, kembalilah, kembalilah. Jadi taubatan nasuha itu adalah kembali ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus di suratul Fatihah
ayat 7. Memberi. Itu kalau taubatan nasuha artinya jalan yang lurus, jalan yang soheh. Jalan yang lurus ya ada di ayat 7 suratul Fatihah. Lah, kalau yang ini kembali untuk apa? Ini untuk fana ya. Kalau yang takun itu kembali untuk fana. Kalau tadi kembali untuk jalan yang lurus, taubatan nasuha, jalan yang lurus, tugas kita sebagai manusia di ayat 7 suratul Fatihah, syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi manusia disuruh kembali ya, taubat itu artinya kembali sampai 2 kali. Kembali kepada apa? Kepada huruf Qaf. Ini nanti judulnya mati sakjeroning urip atau fana. Qaf itu qadar, kodo takdir. Disuruh kembali kepada takdirmu. Kembali kepada takdirmu. Lah, takdir kita manusia kan tadinya tidak ada. Sekarang ada, diadakan. Akan kembali tidak ada. Setelah orang percaya kembali kepada takdir, itu nanti dikasih tahu secara visual. Apakah perlu tirakat? Iya. Kholwat, semadi, semedi, meditasi, tafakur, i'tikaf, itu intinya hening. Kalau sudah kembali kepada takdir, tahu tulisan lauhul mahfudnya dikasih tahu sama Gusti Allah, ya, sudah tidak akan minta yang lain-lainnya. Yang ada bersyukur. Bersyukur dari hasil kalimat Islam. Islam itu ditolongin, diselamatkan. Kalau orang merasa ditolongin, diselamatkan, akan mengucapkan terima kasih, bersyukur ya. Huruf iya itu adalah menunjukkan mengerjakan atau disuruh mengerjakan. Kembali sampai 2 kali. Kembali kepada, kan tadinya kita tidak ada. Kembali kepada takdir kita. Agar konsep hilang. Konsep itu ya yang minta sehat, minta kaya, minta rezeki, itu konsep. Kalau sudah melihat kodonya, takdirnya, nggak bakalan minta kaya, nggak bakalan minta sehat. Loh kok bisa iya? Karena kehidupan dunia itu tetap harus ada yang kaya, harus ada yang miskin, harus ada yang sehat, harus ada yang sakit, itu tetap harus ada. Kalau sehat semua, rumah sakit tutup pada nganggur, pabrik obat tutup pada nganggur. Kalau kaya semua malah lapar. Orang kalau kaya kan mintanya apa, maunya beli. Tani yang udah kaya ngapain tani, kan begitu. Yang bikin bumbu dapur udah kaya, yang ngapain bikin bumbu. Kalau kaya semua malah lapar, sengsara. Kembali kepada garis kehidupan lauhul mahfud, di sini dikasih visual ainal yakin atau ainul yakin, penglihatan. Setelah itu wawu itu wahidun, wahid, manunggal, menyatu, bukan lebur ya. Menyatu kepada siapa? Kepada nur. Baik Nurullah maupun Nur Muhammad maupun Nur Insani sudah menyatu. Disinilah yang disebut insan kamil. Jadi orang yang takwa itu jangan pikirannya terlalu terkonsep.
Di sini orang yang disuruh kembali. Kembali artinya begini, kalau kita merasa ada di dunia, melekat keakuannya, nanti di saat mau meninggal lama. Ada yang itu karena nggak mau pulang. Kita disuruh pulang. Walaupun belum waktunya pulang, tapi sudah dikasih tahu. Orang yang belum waktunya pulang, tapi sudah di fase fana, itu disayang. Kalimatnya inna akramakum indallahi atqakum. Kelebihannya banyak. Orang yang belum waktunya pulang tapi sudah pulang, artinya sudah mematikan diri, sudah tiada. Memang nggak ada sih. Saya dicari nggak ketemu yang mana. Manusia itu nggak ada, dicari nggak ketemu. Jadi takwa yang sebenarnya ya ini sama juga muslimun, berserah diri. Kalau ini mumet lah, saya nggak mau belajar Al-Quran, mumet, ya udah, yakini. Bedanya di sini, kalau umpamanya ndablek, pokoknya saya hidup nggak mau tahu hidup, itu cuman ruginya sedikit. Yang penting judulnya kita tahu bahwa hidup di dunia itu hanya main-main. Jadi beban konsep jangan ditempelin aja, konsep dibuang. Nanti kan ayat yang mengobati perbedaannya juga sama. Oh, perbedaan itu nggak taunya ya permainan, seperti ya permainan sepak bola. Permainan banyak sekali loh. Bulu tangkis, organisasi. Kalau kita ada di sepak bola ya kita harus ngikutin peraturan sepak bola, artinya sunatullah. Kalau kita ngikut grup sepak bola tapi kok main-main ya nggak boleh, tetap disemprit. Kalau kita ngikutin syariat Islam ya jangan main-main, nanti disemprit. Kalau ngikutin thariqah ya jangan main-main, tetap disemprit. Kalau ngikutin hakikat ya jangan main-main. Kalau mau losdol, ndablek, ruginya sedikit. Yang penting di sini jangan suka menjustis, itu aja. Kalau sudah memahami ini, jangan suka menjustis aja udah. Kalau nggak menjustis, losdol, nggak mau tahu, gelap, awam tentang ilmu, pokoknya jangan sampai menjustis. Karena kalau orang-orang awam itu kalau menjustis, alasannya nggak tahu. Kalau orang-orang yang sudah ilmal yakin, ainal yakin, wa innahu lahaqul yakin, menjustis ada jawabannya, ada alasannya. Jadi takwa yang sebenarnya adalah orang yang kembali, taubatan nasuha, kembali ke jalan yang soheh, kembali soheh. Itu ya saya jelaskan kembali kemarin, ada masukan lagi, ini tambahan, udah jelas ya, ini tambahan. Ini tambahan. Umpamanya kali yang kemarin dijelaskan, sholat itu sadar. Sholat subuh, ya umpamanya sholat subuh, sadar di waktu suci. Subuh itu artinya suci, berarti di saat kita bayi. Makanya pagi-pagi, jadi pagi itu dianggap lahir, awal kehidupan itu pagi, analoginya ya. Sholat subuh artinya kita disuruh sadar di waktu bayi, di waktu subuh. Di waktu bayi itu kita punya apa? Punya nama enggak? Punya harta benda enggak? Di waktu subuh. Di waktu zuhur itu terlihat, sudah merasa ada. Zuhur itu zahir. Zuhur.
zuhur itu zohir, berarti ingat di saat umuran ini hanya analogi ya, jangan langsung menjustis. Kira-kira umur 7 tahun sampai kurang lebih 30 tahun. Ya merasa ada aja. Yang merasa ada. Zohir itu terlihat, merasa saya ada. Sholat zuhur merasa ada. Nah ini kan dari subuh sampai zuhur itu kan kita menyerap konsep dari luar. Baik dari lingkungan maupun luar lingkungan. Sholat asyar. Asyar itu artinya 10, antara ada dan tiada. Ya. Kalau zuhur masih kenceng keakuannya, masih muda itu loh, pokoknya saya hebat. Kalau 10 ibarat sudah tua, jalan sudah sempoyongan, ada nggak ada. Nah ini ibarat disuruh kita buru-buru dikosongkan. Nolnya, satunya disuruh dibuang. Kalau sudah asyar, ibarat analogi saja ini, kita disuruh menghilangkan rasa adanya, rasa keakuannya, rasa kemelakatannya, termasuk rasa punya harta, rasa paling kuat, itu disuruh dibuang. Karena sadar, ingat asar, maghrib, ibarat sore gelap, syakaratul maut, ibarat sudah pulang, sudah tiada, sudah gelap, sudah nggak ngelihat asar, sudah nggak ngelihat zuhur, sudah nggak ngelihat subuh, sudah nggak ngelihat konsep maghrib. Kalau kita di asar sudah terjadi, pas pulang maghrib keakuannya sudah hilang, pulang menghadap Gusti Allah, tenang, yang disebut ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Tenang. Aisyah, sholat isya, sadar kehidupan yang sebenarnya. Jadi roh kalau sudah pisah dari raga itu, roh mengatakan ini hidup sebenarnya ya begini. Kalau waktu hidup bersama raga terkekang, nggak bebas. Itu maksudnya. Ini yang bicara roh. Kalau masih di subuh, masih di zuhur, masih di asar, roh nggak bebas. Pas di maghrib bebas. Makanya keakuannya disuruh asyar. Kalau sudah asyar itu sudah nggak semangat hidup, kerja gampang capek, belajar gampang mumet, sudah dinolkan. Ya asyar itu artinya 10, masih merasa ada juga masih merasa tidak ada. Begini loh, saya hidup kayak nggak kepake, kayak nggak berguna, ya itu maksudnya. Sudah kayak ada dan ada tapi kok kayak nggak ada tapi nggak kepake. Nah itu loh maksudnya. Buru-buru ngenolin, menyungkungkan, memfanakan atau mati sakjroning urip, agar nanti sakaratul mautnya nggak dipaksa, karena sudah pasrah duluan. Jadi itu saja ya. Mohon maaf barangkali kurang jelas ya. Jadi kalau ya ini saya tambahin, kalau usoli itu hormat ya, usoli itu saya menghormat, atau sembahyang. Usoli itu sama dengan sembahyang. Sembahyang itu memberi, mempersembahkan. Begini usoli, saya menghormat. Begini sembahyang, berarti saya memberi penghormatan ya. Kalau ini kan sadar ya. Cukup sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk semua.